Prabowo mungkin arahnya kita juga belum tahu, apa cuma sekedar omon-omon. Alangkah naibnya kita dikala negara kaya raya seperti ini, tapi kok rakyatnya susah laksanakan undang-undang perampasan aset kepada para koruptor. Tapi di sini lebih parah daripada negara sekuler. Pidatonya Prabowo berkaitan dengan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Nah, sebetulnya Dewan Buruh Nasional itu sendiri, apakah punya konsep tentang kesejahteraan yang kemarin sudah dijanjikan? Ini baru dijanjikan oleh Prabowo. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, memang seharusnya kesejahteraan itu bukan merupakan satu konsep kita yang paling esensial. Jadi artinya begini, tujuan berserikat itu, tujuan daripada Dewan Buruh Nasional ini adalah mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Dan kebetulan Prabowo mungkin arahnya kita juga belum tahu, apa cuma sekedar omon-omon atau memang mereka punya program yang selaras dengan kita punya program. Kalau kami di sini memang itu berencana dari tahun 74 saya sudah bicara bahwa Indonesia ini kaya, negara kaya raya, tapi kok rakyatnya, buruhnya itu sengsara. Harusnya itu bisa menjadi hal yang paling mudah dikerjakan, sebab tujuan kita berbangsa bernegara adalah mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Itu bisa, sebab kekayaan alam Indonesia ini sendiri sangat banyak. Malah ada Prof. Mahfud bilang ya bahwa kalau tidak ada korupsi, setiap orang Indonesia itu setiap bulan itu bisa mendapatkan dana ya sekitar 80 juta. Jadi ini alangkah naibnya kita dikala negara kaya raya seperti ini, tapi kok rakyatnya susah. Sama dengan istilahnya ayam mati di lumbung. Nah, harus seperti ini memang harus dirubah. Jadi makanya kami tekankan paling tidak untuk Pak Prabowo, dia berkewajiban untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat. Dan artinya di sini juga dia juga selama ini kan harusnya bisa dilakukan, tapi karena banyaknya korupsi sehingga ya harta-harta yang harusnya bisa diberikan ke rakyat banyak, ini hanya kepada segelintir orang dikorup. Nah, seperti ini maka saya setuju sekali bila mana dilaksanakan undang-undang perampasan aset kepada para koruptor. Nah, ini memang sangat signifikan sekali dan itu kami sangat mendukung sekali di Dewan Buruh. Bahwa kesejahteraan buruh, konkretnya buruh itu perlu seperti ini dan apa yang akan dilakukan secara konkret pula oleh Dewan Buruh manakala ini tidak dikerjakan oleh negara. Iya, harusnya memang menurut konsep kami di mana-mana ya namanya di setiap negara itu sekolah itu gratis. Maka kami dorong paling tidak nanti di Indonesia itu berlaku ya pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi. Dan kedua, yaitu masalah kesejahteraan di luar negeri itu, kesejahteraan itu diperjuangkan dengan sangat baik oleh rakyatnya dan juga pemerintah mendukung. Contohnya, ya kalau ada di luar orang nganggur itu, buruh yang nganggur itu biasanya di cover, mereka bisa di cover sama negara. Dan juga ya memang ya kesejahteraan itu dibagi rata. Lalu di samping itu juga tujuan kami di sini mendorong pemerintah dengan ketat agar bisa memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Jadi artinya hal seperti itu bisa dilakukan. Dulu zaman Soeharto itu kan Orde Baru kita swasembada pangan, itu bisa dilakukan. Tapi begitu karena kita tidak punya program pemerintah ini yang jelas, yang ujung-ujungnya hanya programnya hanya untuk kepentingan oligarki dan para koruptor, sehingga kesejahteraan untuk rakyat itu ditepiskan. Dan ini yang ketidakadilan yang timpang di negara ini, sehingga kami harapkan nanti pemerintah itu sadar ya kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, yaitu tujuan berbangsa bernegara adalah bagaimana rakyat ini bisa sejahtera. Coba kalau di luar mereka yang tidak kerja itu diberikan santunan, dan hak pensiun itu diberikan pada semua rakyat Indonesia atau semua rakyatnya yang telah mencapai usia pensiun.
tidak hanya pada segelintir ya atau sekelompok masyarakat. Kalau di sini kan hanya tentara, PNS, polisi, dan sebenarnya kan negara ini dibangun hanya bukan untuk 3 golongan itu, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan yang berjasa juga di negara ini bukan hanya ketiga golongan, rakyat pun sangat amat berjasa. Dan negara ini dibangun oleh seluruh rakyat. Jadi artinya kesejahteraan itu juga harus diberikan pada seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok tertentu. Nah, itu. Dan yang paling saya prihatin di sini banyaknya penggusuran perampasan tanah-tanah rakyat. Padahal harusnya pemerintah itu mensupport bagaimana rakyat itu bisa mengelola tanahnya, membantu rakyat yang tidak punya rumah untuk diberikan rumah. Kalau di Australia ada namanya kalau dia tidak punya rumah, dia ngajukan ke housing commission dan dia bisa dapat rumah, entah itu rumah tempat tinggal, ya, atau itu di flat dan lain sebagainya, itu diberikan. Kalau kita di sini, rakyat sepertinya tidak diurus, dilepas begitu aja. Mereka nanti ya negara sekuler ini juga nggak begitu amat, tapi di sini lebih parah daripada negara sekuler. Jadi artinya di sini kalau di luar yang kita tahu persis, negara itu berkewajiban mencerdaskan, yaitu sekolah gratis dan mensejahterakan. Bagaimana rakyat cukup pangan dan papan dan sandang. Yang ketiga, ide perumahan dan juga pengobatan. Lalu juga di samping itu ada social security dan rakyat sebagai aktivis atau pekerja sosial itu mereka mendapat upah dari negara, mendapat honor dari negara. Seperti aktivis serikat buruh harus itu diberikan honor, sebab mereka ada pekerja sosial. Ya, kalau RT aja ngurusin beberapa warga negara atau juga warga di tempatnya dapat honor, mengapa aktivis serikat buruh yang memenuhi atau membela kepentingan buruh yang merupakan sokok guru bangsa ini itu kok nggak dapat apa-apa? Dan hal seperti ini ya harusnya itu adanya pemerataan. Coba kalau kita lihat sekarang ini kan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya DPR itu yang bukan merupakan wakil rakyat secara kebetulan, mereka adalah wakil partai, itu gajinya macam-macam dan sampai ratusan juta, mungkin sampai miliaran. Sedangkan orang yang kerja, yang di pabrik yang menghasilkan dana dan lain sebagainya hanya mungkin UMR, dan ini sehingga kesenjangan itu sangat tinggi sekali. Harusnya paling tidak kan kesenjangan itu paling tidak pengupahan itu harus dirubah sistemnya, yaitu caranya ya mungkin 1:10. Kalau ini mungkin 1:100.000. Ini kan nggak adil, ketimpangan. Bagaimana pemerataan ini, kesejahteraan ini bisa merata dikala pemerintah itu tidak berlaku adil pada warga negaranya. Boleh lebih rinci lagi, yang 1:10 dengan 1:100 itu maksudnya gimana? Artinya begini, kalau upah terendah itu mungkin 5 juta, ya kan? Upah tertinggi yaitu 50 juta. Jadi nanti ya bisa menyerap lebih banyak dana-dana yang dimonopoli atau dinikmati dari kelompok orang yang kaya-kaya itu kan bisa ditransfer kepada mereka yang miskin, yang tidak punya kerjaan, dan mereka bisa menciptakan lapangan kerjaan baru. Sebab dikala ekonomi masyarakat meningkat, maka daya beli pun akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, maka ekonomi itu akan berputar. Tapi kalau cuma dinikmati hanya segelintir orang, maka ekonomi akan stagnan. Seperti yang negara kita ini, yang kita lihat, yang kaya bisa ke mall beli macam-macam, yang miskin cuma nonton aja. Jadi ini kan suatu hal yang sangat ironis kita lihat. Jadi nanti timbulnya kecemburuan, dan kalau nanti timbul kecemburuan, orang akan menjadi beringas, apalagi nanti mereka nggak dapat pekerjaan, itu akan timbul kriminal yang sangat banyak, dan pada akibatnya itu nanti kestabilan negara akan terganggu, dan bisa aja nanti perampokan besar-besaran seperti tahun 98 itu terjadi. Sebab begitu akumulasi daripada kekecewaan rakyat ini, mereka berlarut-larut ditindas dan miskinkan, itu akan meluapkan emosinya itu, kekesalannya itu pada pemerintah, dan dia akan merusak nanti. Makanya kita lihat banyak demo-demo masyarakat yang suka merusak, sebab mereka juga sudah terlalu lama ditekan dan begitu dimiskinkan. Dan dengan mata telanjang kita bisa lihat, ya di satu sisi mereka kaya raya dan juga poya-poya, di satu sisi orang makanannya udah susah. Nah, ini hal seperti ini yang harus diperhatikan oleh negara.